Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Di konten kedua hari ini saya akan membahas tentang 6 tim ya yang berada di papan bawah. Kalau pada video sebelumnya saya membahas tentang 4 tim yang ada di papan atas, di mana selisih dengan tim-tim lainnya cukup berjauhan. Nah, maka saya pun melihat ya, seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video yang lalu, ya bisa dilihat di channel ini, bahwa dari peringkat ke-13 sampai dengan ke peringkat 18 ya, 6 tim ini jaraknya terpaut cukup jauh. Jadi sementara ini dengan hasil pertandingan sekarang satu pertandingan sedang berlangsung ya, yaitu Malut United melawan Borneo FC, tetapi itu kan ada di papan tengah ya, ada di papan tengah. Apapun hasilnya tetap tidak akan mempengaruhi posisi papan atas ataupun juga posisi papan bawah. Nah, di papan bawah itu kan batasnya itu adalah Barito Putra sekarang itu. Itu di peringkat ke-13, kemudian di peringkat ke-14-nya ada PSIS Semarang, di peringkat ke-15 ada PSS Sleman. Nah, di peringkat ke-16 itu ada Persis, kemudian ke peringkat 17 Semen Padang, dan peringkat 18 adalah Madura United. Nah, Barito Putra poinnya adalah 22, terpaut hampir 7 poin ya dengan PSS Biak yang ada di posisi ke-12. Nah, adapun dari 12 ke sana dikit tuh. 12 ke 32 PSM Makassar, 32 Arema, nah itu dekat-dekat ya. Nah, jadi kalau kita lihat batas yang cukup jauh itu peringkat 1 ke peringkat kedua, kemudian dari peringkat ke-12 ke peringkat 13. Oke. Nah, bagaimana dengan posisi papan bawah ya? Kalau kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir, sama seperti ketika yang saya lakukan pada 4 tim papan atas gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa tim yang mulai mendapatkan banyak poin ya. Ya, misal dalam 5 pertandingan terakhir, kita urut dari poin D13 ya. Barito Putra itu dalam 5 pertandingan terakhir itu hanya 1 kali kalah, 1 kali imbang, dan 3 kali kemenangan. Itu yang dialami oleh Barito Putra. PSIS itu hanya 1 kali menang, 4 kali kalah. Ini hasil yang cukup minor ya. Kemudian PSS itu sedikit lebih baik daripada PSIS, itu dengan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah, PSS Sleman. Persis itu juga sedikit lebih baik daripada PSS, yaitu dengan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kalah. Semen Padang juga sama dengan Persis, yaitu 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Madura United sama dengan PSS Sleman, ya, dengan Persis juga 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Nah, artinya dari 5 pertandingan terakhir di papan bawah, yang paling baik performanya itu adalah Barito Putra dengan mampu menghasilkan 3 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Disusul oleh performa yang mulai membaik itu adalah Madura United dengan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Kemudian disusul oleh Persis ya dengan 2 kali menang, 1 kali imbang, Persis dan Semen Padang. Dan tim yang paling kehilangan banyak poin adalah PSIS Semarang, yaitu hanya meraih 3 poin. Ya, 3 poin. Kemudian untuk PSS Sleman itu meraih 4 poin. Sisanya ada yang meraih 7 poin, ada yang meraih 8 poin, bahkan ada yang meraih 10 poin. Artinya di papan bawah pun terjadi persaingan yang cukup ketat ya, cukup ketat. Dan ini masih sangat berbahaya. Ke-6 tim ini ya masih bisa saling mengejar ya. Misal di pertandingan selanjutnya kalau PSS menang, itu bisa ke posisi 13 dengan asumsi yang lain kalah ya. Nah, jadi baik Barito Putra, kemudian PSIS, PSS Sleman, Persis, Semen Padang, dan Madura United itu masih jauh dari kata aman ya, dari kata aman. Nah, dan kalau kita lihat nih dari segi produktivitas ya, dari 6 tim ini ya yang paling baik itu adalah Barito Putra, itu 26 gol. Kemudian PSS Sleman itu bagus ya, 26
gol. Ya, sejak musim lalu Barito Putra ataupun PSS Sleman memang tidak begitu produktif ya. Jadi bisa mencetak 26 gol itu ya tidak hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan kemarin. Nah, justru yang paling macet itu adalah PSIS ya. Musim lalu PSIS sejak selama masih ada Carlos Portes itu cukup produktif. Ditinggal Carlos Portes, PSIS tidak punya striker yang bisa diandalkan, dan musim ini terlihat ya mereka baru mencetak 17 gol ya, sedangkan kebobolannya itu cukup tinggi 28 gol. Nah, kemudian Persis Solo juga musim lalu sangat produktif ya di atas 50. Musim ini tidak bisa ya karena kehilangan beberapa pilar. Salah satunya adalah hilangnya Mesidoro gitu kan. Kemudian Moussa Sidibé mengalami cedera, Ramadan Sananta juga seperti itu ya. Nah, Semen Padang ya ini kan baru promosi ya. Nah, Madura United juga sama ya, hampir semua pilarnya meninggalkan kecuali Lulinya, sehingga mereka baru mencetak 21 gol, dan yang paling sedikit itu adalah PSIS disusul oleh Persis Solo. Nah, sedangkan yang paling banyak kebobolan itu adalah Madura United ya dengan 43 gol, kemudian disusul oleh Semen Padang 41 gol. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi produktivitas, dari segi defensif, juga ya dari hasil-hasil terakhir minimal dalam 5 pertandingan terakhir ini ada beberapa tim yang sudah mulai positif ya, seperti sebut saja Barito Putra, kemudian yang lainnya juga sudah mulai gitu ya. Dan kalau dari 5 pertandingan terakhir jelas ya yang paling terpuruk dan yang paling kehilangan banyak poin adalah PSIS Semarang. PSIS kan sedang ya banyak masalah gitu kan, ada kabarnya masalah gaji dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah posisi di papan bawah ya. Jadi ya saya kira 2-3 pertandingan berikutnya tidak akan ada perubahan yang signifikan di papan bawah, masih tetap berkutat dengan 6 tim ini, apalagi ketika PSBS Biak misalnya bisa kembali menang ataupun seri atau seterusnya. Nah, itu maka jelas ya. Nah, sisanya ada di papan tengah. Jadi yang menarik itu papan atas karena cukup jauh ya, berkerjaan itu kan hanya Dewa, Persija, Persebaya, kemudian di papan bawah gitu. Kalau papan tengah relatifly ya poinnya hampir sama ya, 32 itu hampir 5 tim, 35. Nah, itu jadi seperti itu. Oke ya, menarik apa yang bisa kita lihat ya dari pertandingan ke pertandingan itu seperti apa nanti hasil akhirnya ya, siapa yang nanti akan terdegradasi, siapa nanti akan menjadi juara, yaitu patut kita nantikan ya. Kalau teman-teman punya komentar mengenai bagaimana serunya di papan bawah, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat.